Oke, so kita hapus ya untuk soal nomor 10-nya di tes formatif 1. Kita akan lanjut langsung ke tes formatif kedua dari nomor 1 dan 2 terlebih dahulu. Eh, Nomor 1 terkait dengan Y sama dengan cos 4X. Kemudian ditanya DY itu apa dan D cos 4X ini apa. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita tanya ini adalah dy per dx alias turunan pertamanya terhadap ini, berarti sama dengan yang namanya sin 4x dikalikan dengan 4. Ingat ya, ini adalah fungsi trigonometri, terus kemudian di dalamnya adalah fungsi aljabar ya. Jadi ini kurang lebih seperti ini. Sehingga untuk dy per dx nya sendiri itu sama dengan 4 kali sin 4x. Nah, kemudian kalau kita mau menurunkan ini, d dari dy per dx ini kita turunkan terhadap dx, ini sama aja definisinya dengan d kuadrat y per dx kuadrat. Ya. Nah, jadi kita langsung aja turunkan 4 sin 4x terhadap dx. Nah, tapi kalau misalnya kita bahas di bagian sini terlebih dahulu, maka kalau misalnya ditanya cuma dy-nya apa, berarti dx-nya boleh naik dong, ya kan? Jadinya dy sama dengan 4 kali sin 4x dx. So that's why kenapa waktu SMA atau waktu sekolah itu kalau ada turunan belakangnya tuh, atau dari integral ya lebih tepatnya ya, integral bla 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 dx. Nah, itu ya. Kenapa? Karena dx ini dikasih naik ya. Nah, kecuali kalau misalnya dy per dx doang nulisnya, maka di sebelah kanannya nggak perlu kasih dx dx kan. Nah, nggak ada dx-nya ya. Oke, nah ya udah, kalau ini berarti kita turunkan lagi 4 sin 4x. Berarti ya sama trigonometri, terus barulah aljabar. Berarti 4 dikalikan dengan cos, sorry. Turunan cos ini min sin ya, min sin. Berarti ini min 4 sin, ada min 4 sin, berarti min 4 dikalikan dengan cos 4x dikalikan dengan 4. Nah, 4-nya ini, terus kemudian ini seperti ini. Sehingga hasilnya adalah min 16, ini D apa namanya? D oh, oke. Kok turunan ya, Nah, ini jadinya bisa min 16 cos 4x. Tapi ternyata kalau kita lihat, ternyata nggak perlu. Kenapa? Ini lagi bahas cuma penulisan doang. Jadi nomor 1 bener nggak? Bener. Dan kalau ini misalnya saya tulis ya, jadi kan y, terus kalau saya mau tulis dy per dx atau y sama dengan cos 4x, terus kemudian saya mau tulis dy per dx, itu sama aja kayak d cos 4x per dx. Nah, berarti dy ini sama dengan d cos 4x sama dengan bla 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 dx. So berarti jawaban nomor 1 dan 2 ini adalah jawaban yang benar. Kalau yang nomor 3 ini salah, hasil turunannya salah. Maka jawaban untuk nomor 1 adalah yang A. Kemudian untuk nomor 3 ya, nomor 2 ya. Oke, nomor 2, y sama dengan x pangkat 3 dikalikan dengan cos x. Nah, kita lihat dulu. dy berarti ini bahas terkait dengan yang namanya turunan pertama ya. Turunan pertama semua. Ya dimana y untuk dy per dx yang ini berarti d dalam kurung x pangkat 3 dikalikan dengan cos x per dx. Lalu kita cari nih bagaimana cara menurunkannya. Ya sudah, berdasarkan ini aturan perkalian kan, berarti ini u, ini v. Berarti u-nya sama dengan x pangkat 3, berarti u aksennya adalah 3x kuadrat. Kemudian untuk v-nya adalah cos x, maka v aksennya sendiri adalah min sin x. Ya udah, barulah kita masukkan ke rumus yang namanya u aksen v
ditambah dengan V aksen U. Nah, terus kemudian apa namanya? U aksennya adalah 3x kuadrat dikalikan dengan cos x ditambah dengan min sin x dikalikan dengan U-nya adalah x pangkat 3. Berarti untuk turunannya sendiri adalah 3x kuadrat cos x dikurang dengan x pangkat 3 sin x. Nah, jadi nomor 2 di sini dy per dx, karena dimintanya dy per dx saja ya, adalah 3x kuadrat kali cos x dikurang x pangkat 3 kali sin x. Maka sama aja kayak dy sama dengan 3x kuadrat kali cos x dikurangkan dengan x pangkat 3 sin x dikalikan dengan dx. Nah, terus kalau misalnya kita perhatikan, ini kan sebenarnya apa? Ya, ini adalah turunan daripada x pangkat 3. Ya. Sedangkan di sini itu atau mungkin dari sini aja ya. Dari sini aja nih. Kan kalau dari sini kan berarti 3x kuadrat kali cos x, ya kan kurang lebih seperti ini, ditambahkan dengan yang namanya x pangkat 3 dikalikan dengan min sin x. Nah, di mana 3x kuadrat ini kan dapat dari turunan x pangkat 3, sedangkan di sini nih dapat turunan dari cos x. Berarti apa? Ya, betul sekali. Jadi nomor 2 ini sebenarnya dx pangkat 3 ya, nulisnya seperti ini ya. Dx pangkat 3 kayak ini d kali d cos x. Karena kan ini nanti hasilnya berupa ada dx-nya gitu loh, ya. Ada dx-nya, maka nanti di sini belakangnya ada dx sebenarnya. Oke, atau ini mungkin dx gitu ya. Ini per dx, sehingga kalau misalnya itu kita lanjutin, berarti kan dx pangkat 3 itu sama dengan 3x kuadrat kali dx. Terus kalau ini dikalikan dengan cos x jadinya ya 3x kuadrat cos x dx, kurang lebih seperti itu ya. Oke, so untuk nomor 2, pernyataan yang benar adalah nomor 2 dan nomor 3, maka jawaban nomor 2 ini adalah yang C. Ya, seperti itu. Oke, so kita hapus ya untuk nomor 1 sama nomor 2-nya. Cuman sebelum saya lanjut terkait dengan yang ini nih ya. Mungkin ini biar lebih afdol lagi ya. Kan katanya kan dx ini sama dengan ini gitu ya. Terus kemudian juga d cos x ini sama dengan berarti min sin x dx gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bisa kita dapat dari jawaban yang ini sebenarnya. Ya, kita bisa dapat jawaban yang ini. Kalau misalnya x kuadrat, 3x kuadrat ini kan berarti hasilnya adalah wait. Gimana ya enaknya ya? Nah, atau gini, mungkin gini ya. Lebih ke sini ya. Apa namanya? Kan kita udah punya jawaban seperti ini. Oke. Nah, ini kan dihapus. Nah, dari informasi di sini berarti kita punya informasi apa? Untuk yang pertama itu adalah terkait dengan 3x pangkat 2 ini sama dengan dx pangkat 3 dx pangkat 3 seperti ini per dx. Kemudian di sini kita punya informasi bahwa min sin x ini itu adalah d cos x per dx. Nah, kalau kita lakukan hal yang sama atau serupa, kita masukin dy sama dengan ini kan berarti sama aja, boleh dulu ya saya tulis begini, cos x dikurangkan dengan x pangkat 3 sin ini ada dx nya ya, dikalikan dengan dx dikurang dengan x pangkat 3 sin x kali dx. Nah, tapi ternyata mungkin ini kan saya hapus saja ya. Kan ini versi lengkapnya atau versi panjangnya daripada yang jawaban yang nomor 2 gitu. Nah, kalau kita masukkan siapa nih? Si 3x kuadratnya menjadi dx pangkat 3 per dx dikalikan dengan cos x kali dx dikurang dengan x pangkat 3 dikalikan dengan yang namanya
Mungkin ini lebih tepatnya begini aja ya, ditambah dengan x pangkat 3 dikalikan dengan min sin x. Wait, atau gini aja ya. Nah, seperti ini di sini aja langsung. Sehingga jadinya x pangkat 3 dikalikan dengan d cos x per dx dikalikan dengan dx, maka ini habis dong dx-nya. Nah, alasannya kenapa jawabannya kayak jadi nomor 3, jadinya dy sama dengan d kali dx pangkat 3 dikalikan dengan cos x tanpa adanya dx lagi, ditambah dengan x pangkat 3 dikalikan dengan turunan cos x itu sendiri ya. Nah, karena dx nya sama dx nya di sini habis, makanya dx nya udah nggak ada ya. Jadi dari nomor 2 ini yang ada dx, di nomor 3 nya udah nggak ada karena dx nya sama-sama saling menghabisi ya, kurang lebih seperti itu. Oke, so untuk nomor 2 sama satunya kita hapus terlebih dahulu dan kita akan lanjut ke nomor. Oke, so untuk nomor 3 dan 4 ya, untuk menghitung pendekatan. Nah, sebenarnya untuk menghitung pendekatan 17 akar 17 per 3 itu 17,3 itu banyak sebenarnya. Bisa pakai yang namanya interpolasi, itu boleh. Nanti kita coba bandingkan ya dengan rumus interpolasi atau sama pendekatan kalkulus. Oke, jadi untuk nomor 3 ini sebenarnya untuk pendekatan akar, hasil akar, karena berhubung ini kan adalah bisa kita katakan akar x ya. Jadi kita misalkan adalah y sama dengan akar x, alias berarti y sama dengan x pangkat setengah, sehingga kalau kita bikin dy per dx nya ini itu sama dengan setengah dikalikan dengan x pangkat min setengah, atau berarti dy sama dengan 1/2 kali x pangkat setengah dikalikan dengan dx, atau dy nya sendiri adalah 1/2 akar x dx. Nah, dimana setelah itu sebenarnya intinya kita lakukan turunan pertama, tapi kita maunya dalam bentuk dy aja, bukan dy per dx. Nah, kemudian kita harus memisalkan dulu ya. Jadi kita misalkan bahwa saya punya sesuatu ya, x ditambahkan dengan delta x ini itu adalah yang kita mau adalah 17,3. Berarti artinya x sama delta x ini masih banyak banget kemungkinannya. Kayak misalnya kalau x-nya 5, delta x-nya ya tinggal nambahin aja. Yang penting permisalan ini harus terpenuhi. Nah, setelah itu kalau kita lakukan permisalan ini, jadi nanti ini kan x misalnya contoh 16 ditambahkan dengan 1,3. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita menggunakan rumus seperti ini, rumus umumnya. Fx dari x tambah delta x. Nah, ini adalah fx ditambahkan dengan dy. Nah, approximate atau perkiraan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya ada ya, kalau misalnya kalian mau baca penjelasannya sendiri itu ada di halaman 8.3.1 ya. Ada di halaman 8.31 ya. Terkait dengan ada gradien ya, kurang lebih seperti itu. Jadi anggap aja lah untuk mencari pendekatan daripada akar itu kita bisa menggunakan formula ini. Nah, ya sudah, berarti di sini ditanyakan ya, ditanyakan adalah yang untuk yang pertama kita punya informasi bahwa kalau misalnya boleh nggak sih kalau x-nya sama dengan 16, terus berarti kan kalau x-nya sama dengan 16 berarti delta x-nya sama dengan 1,3. Nah, kita tahu bahwa delta x ini kalau menggunakan pendekatan limit jadinya turunan. So, berarti boleh kalau misalnya kita bilang dx ini adalah 1,3. Nah, berarti untuk x-nya sendiri sama delta x-nya seperti ini. Nah, jadi untuk nomor 1, 2, dan 3 di nomor 3 ini kita hanya perlu ngecek yang namanya x sama dx-nya aja ya. Nah, jadi kalau x-nya 16, maka delta x-nya atau dx-nya itu 1,3. Kemudian yang kedua, kalau misalnya x-nya adalah 25,
logikanya adalah delta X nya ini harusnya adalah min 7,7 alias dx nya ini adalah min 7,7. So berarti untuk nomor 2 ini salah, nomor satunya benar. Kemudian untuk nomor 3, kalau misalnya X nya 4, maka berarti untuk delta X nya ini nambah 13,3. Berarti dx nya adalah 13,3. Berarti untuk nomor 3 ini benar. So berarti 1 dan 3 benar, maka jawabannya adalah yang B. Ya, jadi nomor 3 jawabannya B. Nah, tapi kalau kita mau deskripsikan ya, ini cuman sekedar masukin angka aja ya. Kalau mau ngitung ya nanti. Mungkin kalau misalnya di contoh soal tertentu aja ya. Jadinya kalau untuk nomor 1 nih, kalau kita masukin ke rumus ini, jadinya adalah 16 ditambah dengan 1,3 sama dengan atau mendekati F16 ditambahkan dengan DY. Ya, DY-nya itu apa? 1/2 akar X dikalikan dengan DX-nya adalah 1,3. Terus kemudian untuk kalau yang ini, nah, kalau udah ini diapain? Tinggal hitung aja nih. Yang saya kotakin warna ungu tinggal hitung aja. Itulah jawabannya. Udah gitu doang ya. Begitu juga untuk yang ini nih. Berarti ini F berarti 25, dikurang dengan 7,7 berarti mendekati yang namanya F25 ditambah dengan 1/A2 akar X dikalikan dengan min 7,7. Kemudian untuk yang ketiga ini berarti F4 ditambahkan dengan 13,3 itu mendekati yang namanya F4 ditambahkan dengan 1/2 kali akar X dikalikan dengan yang namanya 13,3 ya. Oke, so itu untuk nomor 3 jawabannya B. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 4. Nah, nomor 4 berarti di sini kita harus memisalkan Y sama dengan akar pangkat 3 daripada X. Berarti Y sama dengan atau mungkin ini kita hapus dulu ya nomor 3-nya. Nomor 4 nih berarti kalau kita bikin nanti ya kalau misalnya kita butuh DY apanya segala macam, berarti Y sama dengan X pangkat 1/3, berarti DY-nya DY per DX sama dengan 1/3 kali X pangkat min 2/3, kemudian DY per atau DY-nya adalah 1/3 kali X pangkat min 2/3 dikalikan dengan DX, atau boleh juga disebutkan jadinya DY sama dengan 1/3 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari X pangkat 2 dikalikan dengan DX. Nah, terus ya nanti tinggal masukin aja ya sesuai dengan keterangan di soalnya. Oke, nomor 1 tadi ya. Berarti di sini kita harus ingat ya. Berarti di sini kita harus memisalkan bahwa apa? X ditambahkan dengan delta X ini harus mendekati yang namanya 30 atau jawabannya 30. Berarti kalau misalnya kita punya X-nya adalah 25 di pernyataan nomor 1, maka delta X-nya adalah 5 ya, karena 25 tambah 5 sama dengan 30. So berarti ini dx-nya adalah 5. Kemudian yang kedua adalah ketika X-nya adalah 27, berarti delta X-nya butuh 3 atau dx-nya sama dengan 3. Kemudian di ketiga, kalau X-nya sama dengan oke. Di sini dengan delta X sama ini dengan X27. Oh ya udah. Nomor 3 ini cuman deskripsi aja. Karena kita tahu bahwa untuk X tambah delta X ini sama dengan 30, X itu bisa kok dimasukin sama dengan 27 ya, dengan syarat ada seperti ini ya. Nah, jadi nomor 3 ini sebenarnya syarat ditambahkan jawaban nomor 2. So berarti untuk nomor 1 benar nggak ya? Oh, salah. Ada sesuatu yang salah. Yang mana? Ini ya. Jadi hati-hati. Jadi ini Y sama dengan akar pangkat 3 dari X, karena kita memisalkan ini ya. Jadi permisalannya nggak pas. Nomor 2 ini benar,
terus X-nya 27, DX-nya 3 betul, ininya benar, X-nya sama dengan 27 atau delta X-nya sama dengan 3 atau DX-nya 3 ya. Jadi nomor 2 sama nomor 3 ini adalah perihal yang sama, cuman beda cara penulisan. Nah, kemudian tadi kalau misalnya emang kita kerjakan dengan pendekatan F ya, berarti F dalam kurung 25 ditambahkan dengan 5, maka jadi akan mendekati yang namanya F25 ditambah dengan yang namanya 1/3 kali akar pangkat 3 daripada X kuadrat dikalikan dengan DX-nya 5. Oke, kemudian kalau ini berarti F sama dengan F dari 27 ditambahkan dengan 3, maka akan mendekati F27 ditambah dengan 1/3 akar pangkat 3 daripada X kuadrat dikalikan dengan 3 ya. Nanti tinggal hitung aja, F25 nya masukin nih ke akar pangkat 3 dari X. 25 itu jawabannya akar pangkat 3 dari 25 itu berapa. Terus habis itu 1/3 kali ini dimasukin 25 juga, nanti dikali 5 ketemulah jawabannya ya. Nanti di nomor belakang-belakang lagi tuh nanti ada. Nanti kita akan coba atau latihan soal di situ aja ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so nomor 3 dan nomor 4-nya kita hapus ya. Nah, jadi oh ya nanti pas ngitung ya. Kan saya bilang ada dua cara tuh, pakai apa namanya? Pakai yang namanya apa sih namanya? Astaga, namanya lupa lagi. Oke, nanti aja deh. Sambil diingat-ingat lagi aja ya saya. Oke, nomor 5 terkait dengan D. Nah, ini D dari sin 2x kuadrat, artinya berarti D dari turunan dari ini nih. Itu sama dengan apa sih? Oke, sebenarnya gampang ya untuk menurunkan ini. Of course kalau kita perhatikan ini adalah yang ada yang namanya eksponen. Kemudian di dalamnya ini ada yang namanya trigono. Terus kemudian di dalamnya sini ada yang namanya aljabar. So berarti ya ketika kita mau menurunkan ini langsung aja ya hasilnya ya. Berarti 2 kali sin X kali sin X pangkat 1 dikalikan dengan yang namanya turunan trigonometrinya, berarti cos X dikalikan dengan turunan aljabarnya adalah 2. Sehingga jawabannya adalah 4 kali sin ini sin 2X ya. Ini sin 2X pangkat 1 dikalikan dengan yang namanya turunan trigonometrinya adalah cos 2X dikalikan dengan 2. Sehingga berarti hasilnya adalah 4 kali sin 2X dikalikan dengan cos 2X. Nah, karena berhubung ini adalah baru D ini doang, jadi misalnya dy per dx ya, berarti nulisnya berarti jadinya adalah 4 kali sin 2x kali cos 2x, itu berarti dy nya sendiri itu adalah 4 kali sin 2x dikalikan cos 2x dx, seperti itu. So udah jelas banget nomor 3 ini benar. Nah, tapi kalau misalnya kita perhatikan ya, apa namanya, sin 2x itu kan sama dengan 2 sin x kali cos x, benar nggak? Nah, ini kan serupa nih. Dan berarti kalau misalnya di sini 1, di sini 1, di sini 2. Nah, berarti kalau di sini 2x, di sini 2x, jadinya 4x dong. Nah, jadinya berarti sin 4x ini sama dengan 2 dikali dengan yang namanya sin 2x dikalikan dengan cos 2x. Nah, berarti kalau misalnya ini kita rubah ya, yang mau kita otak-atik itu sebenarnya ini aja ya, di bagian sininya aja. Berarti boleh juga dong kalau kita rubah yang pertama ini jadinya adalah dy sama dengan berarti supaya biar kali ini jadi 4, jadinya berarti 2 kali sin 4x ya, sama dengan 4 sin 2x dikalikan dengan cos 2x.
Berarti ini kan 2 dikalikan dengan sin 4x dx. Nah, tetapi sebenarnya kalau untuk duanya ini ternyata merupakan hasil turunan daripada apa? Ya, ini kan duanya ini didapat dari turunan aljabar ya sebenarnya ya. Bisa ya kita dapat dari turunan aljabar. Jadi sebenarnya ini bisa kita tulis yang namanya D sama dengan D dari 2x per dx dikalikan dengan sin 4x dikalikan dengan dx. Maka dy nya sendiri itu hasilnya adalah D kali 2x dikalikan dengan sin 4x, atau dy nya sama dengan sin 4x dikalikan dengan D dari 2x, atau turunan dari 2x ya. Ya udah, berarti nomor 2 benar. Nah, kalau nomor 1 benar nggak? Nah, dari sini lagi ya. Nah, kalau misalnya kita otak-atik lagi dari sini, mungkin saya nggak mau deh. Saya tetap maunya di ini. Kayak misalnya kan ini kan cos 2x dikalikan dengan 2, ini adalah hasil dari turunan trigonometri ya. Ini kan turunan trigonometri nih. Nah, jadinya kan 2 sin 2x ya kan. Jadi dari situ aja sebenarnya kalau misalnya kita kerjakan ya, jadinya kan berarti ini dy sama dengan 2 sin 2x dikalikan dengan 2 cos 2x. Dan 2 cos 2x ini kan turunan dari sin 2x sebenarnya. Dan ini kan ada dx-nya nih ya. Berarti dy sama dengan 2 kali sin 2x, dan ini kan hasilnya adalah dari d sin 2x per dx dikalikan dengan dx. Berarti coret-coret sehingga dy nya jawabannya adalah 2 kali sin 2x dikalikan dengan d sin 2x. So, nomor 1 juga benar. Dan karena berhubung semuanya benar, maka jawabannya adalah D. Seperti itu ya. Oke, so kita hapus ya. Jadi untuk nomor 5, sebenarnya nomor 5 nih kalau kalian nggak mau ngotak-ngatik dari jawaban ini, sebenarnya kalian tinggal cek aja hasil turunan yang di soalnya dengan hasil turunan dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kayak misalnya nih, saya bingung nih ngotak-ngatik dari sininya, misalnya dari 4 sin 2x kali cos 2x dx itu saya bingung. Nah, jadi sebenarnya nggak perlu takut ya. Kita kan bisa ngakalinnya dengan cara begini. Kan ini nomor 3 ya, jawaban dari nomor 3. Berarti kita cek nomor satunya aja. 2 kali sin 2x d dalam kurung sin 2x berarti 2 kali sin 2x dikali dengan turunan 2x apa? Ya berarti cos 2x dikalikan dengan 2. Sehingga jawabannya 4 sin 2x dikalikan cos 2x. Sama nggak dengan jawaban yang ada di sini? Sama. Ya udah, nomor 1 betul. Jadi boleh nggak kalau mau pakai kayak gitu? Boleh aja ya. Nggak ada aturan harus bagaimana, karena terkait dengan trigonometri atau perubahan maupun trigonometri ataupun aljabar, kalau namanya ngerubah bentuk itu ya bebas. Kita mau kalau emang bisa ngerubah bentuk dari yang kita punya terakhir ke apa yang diminta di pilihan ganda ya boleh. Tapi kalau nggak bisa ya kita cari pilihan gandanya, kita rubah ke apa yang kita mau, apa yang kita temukan di akhirnya. Ya, jadi sebenarnya kan sama aja kayak ngebuktiin 1 tambah 3 sama dengan 4. Boleh nggak saya mau bikinnya 4 terus sama dengan 1 tambah 3? Boleh-boleh aja. Seperti itu ya. Oke, so untuk nomor 6 sekarang. Nah, saya punya Y seperti ini dan ditanya adalah dy-nya itu berapa sih? Ya sudah. Berarti dy per dx-nya ini itu sama aja kayak kalau mau kita tulis, yaitu adalah dx kuadrat tambah 4 per 3 kurang x pangkat 3 ya, per dx. Itu boleh ya, nggak ada masalah, sama aja nilainya. Nah, akan tetapi kalau misalnya ini adalah hasilnya adalah sesuatu, maka kalau kita sama-sama kita kalikan dengan dx, maka dy itu akan sama dengan nilai turunan daripada x kuadrat tambah 4
per 3 kurang X pangkat 3 sama dengan hasil turunannya dikali, jangan lupa dikalikan dengan dx. So tujuan kita udah nggak perlu ribet-ribet lagi, kita cari turunannya. X kuadrat ditambah dengan 4 per 3 dikurangkan dengan X pangkat 3, maka untuk U ini kan U ya, berarti ya U sama dengan X kuadrat tambah 4, berarti U aksennya adalah 2X, kemudian ini adalah V sama dengan 3 kurang X pangkat 3, maka untuk V aksennya sendiri itu adalah min 3X kuadrat. Ya sudah, untuk mencari turunannya tinggal kita gunakan rumus U aksen kali V dikurangkan dengan V aksen kali U per V kuadrat. Nah, kalau kita lihat nih U aksen ya, U aksennya ini kan berarti 2X ya. 2X dikalikan dengan yang namanya V-nya, berarti 3 kurang X pangkat 3 dikurang dengan yang namanya V aksen, yaitu adalah min 3X kuadrat dikali dengan X kuadrat ditambahkan dengan 4 per 3 dikurangkan dengan X pangkat 3 kuadrat. Nah, berarti ini kalau kita hitung 6X dikurangkan dengan 2X pangkat 4 ditambah dengan 3X pangkat 3, ya kan? 3X pangkat 4 ya. Ditambah dengan 3X pangkat 4 ditambah dengan 12X kuadrat per 3 kurang X pangkat 3 kuadrat, sehingga jadinya adalah X pangkat 4 ditambah dengan 12X kuadrat ditambah dengan 6X per X kurang 3 dikurangkan X pangkat 3 kuadrat. Sehingga hasilnya ini tinggal kita tulis, masukkan jawaban yang ada di sini nih ya. Jawaban yang ada di sini ke yang bagian sini aja. Sehingga hasil turunannya itu adalah X pangkat 4 tambah 12X kuadrat tambah 6X per 3 kurang X pangkat 3 kuadrat dx. Maka nomor 2 ini benar, nomor satunya salah. Nah, terus kalau kita perhatikan dari rumus ini sebenarnya berarti 2X ini kan kita dapat dari turunan X kuadrat tambah 4. Berarti benar nggak sih ini nulisnya 3 dikurang X pangkat 3 dikalikan dengan turunan X kuadrat tambah 4? Benar ya. Terus dikurang dengan X kuadrat tambah 4 dikali dengan turunan daripada ini. Benar nggak? Benar. Per ini benar juga. Nah, jadi kalau dilihat dari nomor 3 nih, kan bentuknya mirip banget nih ya. Bentuknya mirip banget. Ini udah sama. Terus ini juga udah sama, ininya udah sama. Cuman beda di bagian sininya. Cuman beda bagian sininya doang nih. Cuman ternyata bener nggak sih 2X itu turunan daripada X kuadrat tambah 4? Ya bener. Kan 2X ini kan sebenarnya dapat dari adalah U aksen, yang dimana U aksennya ini adalah X kuadrat ditambahkan dengan 4. Gitu ya. Oke. Jadi nomor 6 karena 2 dan 3 benar, maka jawabannya untuk soal nomor 6 ini adalah yang C ya, 2 dan 3 benar. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 5 dan 6-nya ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8 terkait dengan pendekatan akar lagi. Nah, disinilah baru saya akan hitung ya. Oke. Nomor 7 berarti kita misalkan Y sama dengan akar X, alias berarti Y sama dengan X pangkat setengah, yang dimana kalau misalnya kita ikutin berarti dy per dx yang ini sama dengan 1/2 akar X. Ya, untuk penurunannya kalian pakai aturan biasa ya, aturan pangkat, atau kalian bisa dari nomor berapa tuh tadi, nomor 3 sama nomor 4 kan juga udah ada tuh. Terutama nomor 3 kan akar X itu kan turunannya adalah 1/2 akar X. Nah, oke, ini kan berarti dy nya sendiri sama dengan 1/2 akar X dikalikan dengan dx. Nah, kalau udah berarti di sini kita harus memisalkan terlebih dahulu ya.
Berarti X ditambahkan dengan delta X ini sama dengan 54. Tujuan kita adalah ini ya. Ya sudah, berarti untuk nomor 1 kalau kita memisalkan X sama dengan 49, berarti bisa disimpulkan bahwa delta X-nya ini sama dengan 6. Atau bisa kita katakan dx-nya ini sama dengan 6. Terus untuk nomor 2, X-nya sama dengan berapa? Bisa nggak delta X-nya sama dengan 5? Bisa ya. Jadinya adalah 50 tambah 5 sorry 49 bukan ini ya, melainkan ditambah 5 di sininya, ditambah 5. Oke, berarti nomor 1 sama nomor 2 ini adalah sesuatu yang sama ya. Yang penting definisi rumusnya ini benar, terus X sama dengan ini, terus delta X nya begini. Oke, ini udah benar. Berarti nomor 1 benar, nomor 2 benar. Kemudian untuk nomor 3 salah ya, karena kalau X nya kita pakai 49, delta X nya ini harusnya 5 bukan min 5. Nah kemudian kita hitung nih, kan tadi perjanjiannya adalah kita hitung dengan rumus seperti ini, sama mendekati, yaitu namanya fx ditambah dengan dy. Berarti f dalam kurung 49 ditambahkan dengan 5 itu akan mendekati f49 ditambah dengan 1/2 akar x dikalikan dengan dx ya. Ya udah, lalu kita masukkan aja. Di sini kan berarti f f ini itu sama dengan 54 ya, sorry, akar 54. Kan berarti kan ini ya, f54 sama dengan f49 ditambah 1/2 akar x dikalikan dengan dx. Nah berarti akar 54 itu mendekati yang namanya akar 49 ditambah dengan 1/2 dikalikan dengan akar 49 dikalikan dengan dx nya adalah 5. Ya udah, akar 54 ini itu pendekatannya adalah 7 ditambahkan dengan yang namanya 1/2 kali 7 dikali 5. Berarti akar 54 itu adalah 7 ditambah dengan, nah ini kan berarti hitungannya adalah 5 dibagi dengan 14 ya. 5 dibagi 14 itu adalah 0,357 atau 0,36 ya. Kita pakai 2 angka di belakang koma, jadinya 0,36. Maka bisa kita simpulkan bahwa akar 54 ini pendekatannya kurang lebih 7,36. Dan kalau kita hitung berdasarkan kalkulator, jawabannya tuh sebenarnya segini ya, 7,35. Karena berhubung kita pakai pembulatan jadinya 0,36, jadinya kurang tipis lah, kurang dikit lagi gitu. Cuman gak ada masalah, yang namanya pendekatan kan belum nggak harus 100% sama gitu ya. Nah kemudian kita compare dengan yang namanya interpolasi ya, interpolasi. Nah interpolasi di sini adalah terkait dengan ini adalah akar x-nya, ini atau mungkin gimana ya, ini adalah x, kemudian ini adalah hasil akar ya, akar x-nya ya. Berarti kan kita punya 54 itu ada di antara 49 sampai berapa, 49 sampai 8 kuadrat ya, 64. Berarti nilainya ini pasti ada di antara 7 dengan 8. Nah kita punya di sini 54. Pertanyaannya adalah ini x-nya berapa ya, atau p-nya berapa. Nah kalau kita pakai rumus interpolasi seperti ini sebenarnya kayak interpolasi untuk menentukan yang namanya menentukan suhu ya. Bolehlah pakai ini. Nah ya udah, berarti kita tulis 64 dikurang dengan 54 per 64 dikurangkan dengan 49 sama dengan 8 kurang P per 8 kurang 7. Berarti 64 dikurangkan dengan 54 itu adalah 10 per 64 dikurang dengan 49 itu adalah 15 harusnya. 64 kurang 49.
Ya, 15. 15 sama dengan 8 dikurang P per 1. Nah, kemudian ini sama-sama kita bagi 5 ya. 2 ini 3. Tinggal kita kali silang. Atau mau kali sama-sama dikali 3 juga boleh. Jadinya berarti 2 sama dengan 24 dikurangkan dengan 3P. Ya udah, berarti 3P sama dengan 24 kurang 2, berarti 3P sama dengan 22, berarti 3 untuk P-nya ini adalah 22 per 3, yang jawabannya berarti 22 dibagi dengan 3 itu adalah 22 bagi 3 itu hasilnya adalah 7,33 ya. 7,33. Nah, mendekati kan? Mereka berdua semuanya mendekati jawaban yang aslinya itu adalah 7,348. Sama mendekati, beda 0,0 gitu. Kalau kayak gitu nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Nah, intinya di sini sudah dibuktikan ya. Kalau misalnya akar 54 ini adalah 7,348 dan menggunakan pendekatan interpolasi atau menggunakan pendekatan ini bisa kita dapatkan jawabannya. Nah, jadi kalau misalnya nanti pas ngerjain soal terkait dengan pendekatan akar, kalau emang misalnya kelamaan nih mungkin pakai yang di sebelah kanan atau menggunakan turunan, bisa langsung kita kerjakan dengan cara menggunakan interpolasi. Oke, so untuk nomor 8 ya, nomor 8. Berarti kita harus misalkan Y sama dengan akar pangkat 3 dari X, berarti Y sama dengan X pangkat sepertiga, berarti dy per dx yang ini sama dengan 1/3 kali akar pangkat 3 daripada X pangkat 2, sehingga dy nya sendiri itu adalah sama dengan 1/3 kali akar pangkat 3 dari X pangkat 2 dx. Nah, dengan clue adalah X ditambahkan dengan delta X ini, haruslah jawabannya 70 ya. Oke, berarti nomor 1, 2, 3. Oke, nomor 1, 2, 3 ini intinya kalau misalnya X-nya 64, berarti delta X-nya sama dengan 6, berarti dx-nya sama dengan 6. Nah, terus untuk nomor 1, oke, akar pangkat 3 dari X sama semua. Terus X-nya 64, terus delta X-nya 60, dx-nya 6, X tambah delta X-nya 70. Oke, berarti ini semua benar. Jawabannya adalah yang D. Nah, sekarang kita mau hitung nih, kira-kira berapa sih hasilnya, kan gitu. Berarti langsung aja kita masukin Fx dari X tambah delta X sama dengan Fx ditambahkan dengan yang namanya dy ya. Oke, berarti F dalam kurung 64 ditambahkan 6 sama dengan F64 ditambahkan dengan 1 per akar pangkat 3 ya, 1/3. Ini biarkan terlebih dahulu ya, atau kalau enggak langsung aja nggak apa-apa. Akar pangkat 3 daripada 64 kuadrat dikalikan dengan dx-nya adalah 6. Berarti F70 itu akan mendekati akar pangkat 3 daripada 64 pangkat 2 ditambah dengan 1/3 kali akar pangkat 3 dari 64 pangkat 2 dikalikan dengan 6. Berarti F70 kan berarti F70 itu kan adalah akar 70 kurang lebih. Nah, jawabannya adalah 16 ya. Sebenarnya ini kalau mau pakai kalkulator boleh. Kalau nggak mau pakai kalkulator bisa bisa kok. 64 pangkat 2/3 ini jadinya adalah 2 pangkat atau 4 pangkat 3 ya. 2/3 jadinya ini 4 pangkat 2 sama dengan 16. Karena bilangan berpangkat kalau dipangkatkan pangkatnya dikali. Nah, terus kemudian ini ditambah dengan 1/3 kali 16 dikalikan dengan 6, maka ini bisa kita perkecil jadi berapa? Tetap aja nggak habis ya. Ya sudah, toh juga kita hitungnya pakai kalkulator ini ya. Kurang lebih akar 70 mendekati daripada 16 ditambah dengan yang namanya 6/3 kali 16, 1/8 alias 0,125 ternyata. Berarti ini berarti bisa diperkecil ya, sama-sama bagi 2 yaitu adalah 3, ini 8. Berarti
ini bisa kita perkecil lagi, ini habis jadinya 1/8, yaitu adalah 0,125. Berarti bisa kita simpulkan bahwa akar 70 itu kurang lebih 16,125. Akar pangkat 3 ya, akar pangkat 3 dari 70. Oke. Akar pangkat 3 dari 70 ini adalah 16,2125. Nah, sekarang kalau misalnya emang kita hitung, bener nggak sih akar pangkat 3 daripada 70 itu jawabannya segitu? Oke, sorry. Wait. 4/3 bener kok. Oh, sorry. Ini kan fx ya, bukan ini. Jadinya ini akar pangkat akar pangkat 3 daripada 64 aja. Berarti ini akar pangkat 3 dari 64 itu 4, ini 4, jadinya 4,125 ya. Sorry. Berarti kalau misalnya kita hitung ya, ini jawabannya untuk yang ini tuh adalah 4,121 ya, jadi 4,125. Tapi kalau misalnya kita mau dengan menggunakan pendekatan interpolasi, berarti ini akar pangkat 3 dari 70 tuh 125 sampai 64 ya. Terus ini 70-nya di sini, terus ini 5, ini 4, ini P-nya berapa? Ya udah, 125 dikurang 70 per 125 dikurang 64 sama dengan 5 dikurang P per 5 dikurang 4. Berarti 125 dikurangkan dengan 70 jadinya 55. Oke, wait, sorry. 55 per 125 kurang 64 ini adalah 61 sama dengan 5 kurang P per 1. Berarti jadinya adalah 55 sama dengan 305 dikurang dengan 61P. Jadinya 61P ini sama dengan 305 kurang 55. 61P sama dengan 250. Berarti P-nya adalah 250 dibagikan dengan 61. Maka jawabannya adalah 4,1 ya. 4,1 atau 4,098. Ternyata ya, lagi-lagi beda 0,0 ya. Berarti terbukti ya, mau menggunakan pendekatan seperti ini atau menggunakan pendekatan interpolasi, jawabannya mendekati aslinya. Oke, so kita lanjut ke dua soal terakhir ya, sebagai soal untuk tes formatif kedua ya. Oke, so kita hapus ya untuk soal nomor 7 dan nomor 8-nya. Oke, so kita akan lanjut ke soal nomor 9 dan 10. Nomor 9 ini hasil pengukuran sebuah kubus dengan kemungkinan kesalahan. Nah, sebenarnya dari sini nih dalam fisika kan juga kita tahu bahwa ini definisinya adalah X ditambah delta X ya. Berarti di sini kita punya informasi bahwa X-nya itu adalah 6. Terus kemudian delta X-nya ini adalah 0,05. Berarti dx-nya ini sama dengan 0,05. Akan tetapi kita tahu bahwa ini kan plus minus ya, plus minus nih. Ya sudah, berarti kan V ini adalah dV per oke. Nah, kemudian kita mau nyari nih, kira-kira volume kan adalah volume kubus dan dV adalah kemungkinan kesalahan menghitung volume. Nah, jadi dari nomor 9 ini yang jadi tujuannya adalah seperti ini. Kita tahu bahwa V-nya ini kan adalah S pangkat 3. Nah, berarti dV per ds ini atau ya dV per dx lah ya. dV per dx ini sama dengan atau berarti ini mungkin gini ya nulisnya. Sorry. Ini adalah X tambah delta X pangkat 3, kurang lebih seperti itu. Berarti V-nya sendiri itu sama dengan atau dV per dx itu sama dengan ya berarti 3. Oh, nggak usah ya. Kan ada X pangkat 3 ya. Nah, dV nya kan berarti 3 kali X kuadrat. Sehingga berarti bisa kita katakan dV ini adalah 3X kuadrat dikalikan dengan dx. Nah, berarti kita tahu bahwa dx nya ini adalah apa? Ya, 0,05 ya, sudah kita ketahui.
Terus kemudian 3x kuadrat, ya berarti ini mau nggak mau ya, kalau misalnya emang kita, kan ini juga disuruh ngitung kan. Berarti DV sama dengan 3 dikalikan dengan 6 pangkat 2 dikalikan dengan 0,05. Sehingga DV-nya ini sendiri adalah 3 kali 72 ya. 3 kali 72. 3 kali 3 6 dikali dengan 0,05, jawabannya adalah 5,4. Jadi DV-nya ini adalah 5,4 cm kubik. So, nomor 3 ini benar, nomor satunya ini benar, maka jawabannya adalah yang B. Kalau yang 2 ini salah ya, definisinya bukan plus minus, bukan DV-nya plus minus segini ya. Oke, so untuk soal nomor 10 ya, jari-jari. Oke, berarti kita punya R-nya ini adalah 10 cm, terus dengan delta R-nya ini adalah 0,05 cm, atau berarti ini DR-nya adalah sebesar 0,05 cm. Berarti karena berhubung kita punya luas bola dengan dari nomor 2 ini udah ketahuan ya, dan kita mau cari luas bola sebenarnya. So berarti untuk luas bola ya, luas bola ini kan sama dengan pi kali r kuadrat atau pi r kuadrat. Maka berarti bisa kita bilang dl per dr ini sama dengan 2 pi r. Berarti dl-nya sendiri adalah 2 pi kali r dikalikan dengan dr. Nah, so berarti untuk dl-nya kalau kita mau tahu nilai pastinya adalah 2 kali, di sini dimasukin ya. Jadinya 2 kali 3,14 dikalikan dengan r-nya adalah 10 dikalikan dengan delta r-nya adalah 0,05. Berarti dl-nya adalah, tinggal kita masukin aja ya, 3,14 kalikan dengan 2 kali 10 kali 0,05, jawabannya adalah 3,14 ya. Sorry, kan bola ya. Jadinya 4, ini 8, ini 8, ini 8 ya. Berarti dikalikan dengan 4 lagi. So kalau misalnya emang nggak ada pi-nya, di sini jawabannya harusnya sekitar, ini kalau dikalikan dengan 4, dikalikan dengan 4, jawabannya 12,56 ya, 12,56 cm kuadrat. Nah, tapi kalau misalnya kemungkinan besar pi-nya nggak dimasukin, misalnya 8 kali pi kali 10 kali 0,05, maka jawabannya adalah 4 pi cm kuadrat. Nah, berarti kemungkinan besar yang nomor 3 ini harusnya ada pi-nya nih, baru benar jawabannya ya. So nomor 10 jawaban yang benar adalah 2 dan 3, yaitu adalah yang C. So dengan begitu berakhirlah pembahasan untuk tes formatif di modul ke-8, dan terima kasih ya yang telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya, dan terima kasih juga yang sudah donasi di saweria.co. So kalau ada kesalahan atau mungkin pertanyaan, boleh langsung saja di chat di kolom komentar. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.